Akhirnya setelah 28 episode, anime ini tamat juga. Sousono Frieren atau Frieren Beyond Journey's End adalah anime yang kemungkinan besar adalah anime favorit gue sekarang. Ini adalah anime yang dapat nomor 1 di My Anime List hampir full selama 6 bulan dia tayang. Ngegeser sepuh kayak FMA Brotherhood dan menurut gue sangat layak buat didudukin anime yang satu ini. Dan karena itu juga gue mau coba ngebuat review singkat tentang anime ini dan kenapa banyak orang suka banget sama animenya. Ada beberapa detail kecil juga yang gue temuin di animenya yang akan gue bahas. Jadi gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. Anime di zaman sekarang ini hampir setengahnya diisi sama isekai. Oke, mungkin gak setengah, tapi banyak banget isekainya. Yang entah kenapa mulai ninggalin cerita pure fantasi dan berpetualang yang panjang. Menurut gue ini juga adalah salah satu alasan kenapa Mushoku Tensei sangat populer dan banyak yang suka. Karena walaupun dia ini isekai, dia tetap pakai konsep berpetualang kayak cerita fantasi tradisional. Kita bisa ngeliat langsung keseharian karakter-karakter ini, yang hasilnya bikin kita ngerasa ada di sana bareng mereka. Dan menurut gue ini adalah hal yang penting banget buat sebuah cerita adventure kayak Frieren. Karena bukan cuma bikin kita lebih enjoy, dikenalin sama dunianya berasa jadi lebih gampang. Gue juga ngerasa, karena adanya anime Frieren, kita bakal lihat lebih banyak anime fantasi di masa depan. Menurut gue, untuk tahu kenapa Frieren ini disukain dan terkenal, lu perlu ngerti dulu apa itu tema dan konsep yang dibawain anime ini. Frieren ini adalah seorang elf yang udah hidup selama ribuan tahun. Dan karena hidupnya sepanjang itu, dia sampai udah nggak mikirin atau bahkan ngertiin hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Karena semua yang dia lihat berasa hilang dalam sekejap. Suatu hari, dia ngebuat janji untuk ngasih lihat era meteor dari tempat yang lebih bagus ke teman-temannya. Dan mungkin ini nggak kepikiran sama dia, tapi meteor ini datangnya cuma 50 tahun sekali. Dalam sekejap, 50 tahun pun lewat buat Frieren. Dan waktu dia balik ke kota ini, dia kaget Himmel udah jadi Master Roshi. Mereka pun ngumpul dan adventure terakhir kalinya untuk ngeliat era meteor. Dan gak lama kemudian, hero Himmel meninggal. Saat di penguburan Himmel, kita lihat pertama kalinya Frieren mulai menyesal. Penyesalan dia ini datang dari kebodohan dia yang udah tahu hidup manusia itu pendek, dia gak pernah mau coba ngertiin dan merhatiin mereka. Dan waktu dia udah harus berpisah, malah ngebuat dia paling tersakiti. Dan itu juga adalah konsep cerita ini. Konsep yang sangat simpel, untuk mencoba apresiasi hal-hal kecil di sekitar kita. Lu gak perlu jadi elf yang hidupnya ribuan tahun buat ngerti konsep sesimpel ini. Dan menurut gue, inilah yang jadi alasan kenapa orang-orang bisa suka banget sama anime ini. Karena mereka bisa relate. Makanya juga gue agak heran sama orang yang bilang kalau anime ini lambat. Karena kelihatannya mereka mungkin kurang ngerti sama tema dari anime ini. Gue belum baca manganya sampai ujung, tapi gue bisa bilang secara berani kalau anime ini 100% ngeboosting semua yang ada di manga. Gak ada satupun momen di manga yang diadaptasi secara jelek di animenya. Gue gak pernah lihat adaptasi secanggih ini, yang dimana semua scene yang kita lihat kelihatan sangat, pokoknya cantik banget. Karakter-karakter yang ditunjukin pun menarik semua. Awalnya, gue gak peduli sama sekali karakter dari Chunin Exam. Tapi cuma dengan ngelihat sedikit personality mereka, gue ngerasa mereka itu beneran hidup dan ngebuat gue langsung suka satu persatu. Terutama si Denken dan Wirbel. Gue seriusan gak nyangka bakal suka banget dua karakter ini. Anime ini juga punya banyak banget momen yang gue suka. Salah satunya adalah scene Frieren ngelihat matahari terbit. Jadi dulunya pas masih bareng Heroes Party, Frieren ini nggak ikut ngelihat matahari karena dia ngerasa ini nggak penting banget. Beda sama Himmel yang malah yakin kalau Frieren bakal suka ngelihat mataharinya. Makanya si Frieren ini sekarang mau buktiin kata-kata si Himmel. Waktu dia kesana, sesuai dugaan Frieren, dia nggak terlalu impressed sama matahari ini. Sampai dia ngeliat mukanya si Fern. Dia langsung ngerti apa yang dulu dimaksud sama si Himmel, dan menurut gue ini keren banget. Bukan cuman itu aja, tapi banyak banget scene komedi yang pastinya bikin kita makin enjoy. Satu komedi yang bisa langsung gue inget adalah waktu di tes pertama. Ada saat dimana si Denken kehabisan mana karena habis berantem sama Frieren. Dan kebetulan ngelihat party yang punya burung tesnya. Si Richter di sini bilang, kita udah gak punya mana lagi buat berantem. Yang langsung dijawab Denken, lu cowok bukan? Dia pun lepas bajunya dan langsung tampol-tampolan. Gue suka banget komedi kayak gini dan jujur bikin gue enjoy banget sama perjalanannya.
Gue cuma bisa nemu dikit detail kecil dari anime ini, dan gue akan mulai dari momen dimana si Himmel ngasih cincin ke si Frieren. Di cut ini kita lihat kalau di tengah mereka itu ada jam yang tinggi. Ini nunjukin kalau Frieren dan Himmel ini dipisahin oleh satu hal, yaitu waktu. Gue dapet ini dari Twitter dan gue ngerasa ini keren banget. Ada lagi momen dimana si Stark ketemu Denken. Waktu mereka lagi ngobrol, si Stark ini sadar kalau si Denken adalah bangsawan dan langsung ketakutan. Sebenarnya ini ada alasannya. Kalau lu ingat episode 11, si Stark ini baru tahu kalau ngomong gak sopan sama bangsawan, hukumannya bisa dipenggal. Makanya dia agak takut di sini. Dan yang terakhir, waktu Ere digendong sama Wirbel, dia sempat bilang mau ngenalin si Wirbel ke kakeknya. Dan kalimat ini kepotong singkat karena tiba-tiba mereka nemu burung ujiannya. Di episode terakhir Frieren, kita lihat kalau ternyata kakeknya si Ere ini adalah bajingan yang sok-sokan nyerang Frieren. Cuman 3 itu aja detail kecil yang bisa gue temuin. Dan kalau lu nemu yang lain, boleh taruh di komen di bawah. Gue sebenarnya agak sedih anime ini tamat. Karena ini adalah anime yang pertama kalinya bikin gue suka banget sama karakter-karakternya. Madhouse bener-bener jadi chef bikin anime ini. Tapi ini juga bawa kita ke masalah di mana Madhouse kelihatannya gak mau lanjutin anime mereka yang bagus. Jadi gue agak ragu next season Frieren bakal dipegang mereka lagi. Mudah-mudahan gue salah. Dan sebelum gue lupa bilang, makasih banget buat semua orang yang udah pencet tombol like, subscribe, dan juga nonton shorts gue. Kita akhirnya udah dapat 100.000 subscriber. Beneran makasih banget udah kabulin mimpi gue pas kecil. Terima kasih juga buat para member di channel ini. Cuman satu sih, tapi makasih banget ya Bang Gaza. Thanks buat semua yang udah nonton, and I'll see you guys next time. Jane!